hari ini kita akan membahas nih dok seputar tetanus, sesuatu penyakit yang sering kita dengar. Aduh. Pak, sini deh mau bilangin. Ya mah, ada apa? Ada apa mah? Aduh, ini Mama habis lihat berita ada anak yang meninggal gara-gara kena tetanus. Serem banget, Pak. Iya mah, apalagi anak kita bisa bahaya kalau belum vaksin. Ih, takut banget anak kita harus vaksin nih. Tapi tetanus itu apa sih, Pak? Kok bisa bikin anak meninggal? Mah belum tahu? Belum. Papa kasih tahu karena papa S1 farmasi. Nih, papa kasih tahu nih. Tetanus adalah penyakit infeksi akut akibat bakteri Clostridium tetani. Mekanisme terjadinya adalah bakteri masuk melalui luka terbuka, terutama luka tusuk atau luka yang terkontaminasi tanah, debu, dan kotoran yang mengandung spora. Yang kedua, spora mampu bertahan lama di lingkungan dan akan aktif apabila masuk ke jaringan dengan kadar oksigen yang rendah. Yang ketiga, spora yang aktif berubah menjadi bakteri menghasilkan racun tetanospamine. Yang keempat, racun ini menyerang sistem saraf pusat yang menyebabkan kerusakannya otot. Selanjutnya adalah gejala. Gejala yang ditimbulkan ketika penyakit tetanus adalah gejala muncul setelah masa inkubasi sekitar 3-21 hari, umumnya sekitar 14 hari setelah infeksi. Gejala awal meliputi kaku otot rahang, trimus, mulut terkunci, kesulitan membuka mulut, kaku dan kejang otot di leher, lengan, perut, dan seluruh tubuh. Yang terakhir adalah gejala lain seperti sakit kepala, demam, berkeringat, detak jantung, tidak teratur, dan gangguan pernapasan. Itu adalah gambar di mana infeksi tetanus itu disebabkan. Yang pertama itu ada Clostridium tetani, adalah bakteri gram positif pembentuk spora yang masuk ke dalam tubuh melalui luka tusuk atau luka dalam, seperti terkena pakul karatan, cutter karatan, pisau karatan, dan lainnya. Dilanjut dengan toksin bergerak melalui darah atau saraf menuju sistem saraf pusat dari menghambat pelepasan neurotransmitter inhibitor atau GABA dan glisin sehingga menyebabkan kontraksi otot terus-menerus. Ih, serem banget, Pak. Mama jadi makin yakin deh buat vaksinin anak kita ke puskesmas. Yuk, besok kita ke puskesmas. Ayo, Mas, boleh. Ya udah, Mama mau tidurin anak dulu ya ke dalam. Iya, duluan, Mas. Mau tidur ya, Mas? Pak, ini anaknya demam. Emang iya, Mak? Iya, padahal kemarin baik-baik aja loh. Kenapa, Mak? Yuk, kita bawa ke dokter aja. Ayo, aku siap-siap dulu. Ya. Atas nama Bikawa. Ada apa ibu? Ini dong, anak saya demam habis vaksin. Oke, mungkin saya periksa dulu ya, Bu. Ini Bu anaknya. Oke, bisa lagi karena anak yang mengalami demam itu setelah vaksin itu nggak akan gejala. Mungkin saya jelasin dulu ya biar bisa tahu nih tentang gejala ini. Selanjutnya adalah cara kerja sistem imun bawaan atau innate immunity. Sistem imun bawaan merupakan pertahanan pertama tubuh dalam melawan masuknya mikroorganisme penyebab penyakit. Pertama, ada pertahanan fisik dan kimia seperti barir utama. Kulit menjadi lapisan terluar tubuh yang sulit ditembus oleh mikroba. Kemudian, pada saluran pernafasan, pencernaan, dan saluran kemih, terdapat mukosa yang menghasilkan lendir untuk menangkap kuman. Selain itu, sekresi tubuh seperti asam lambung, enzim lisozim pada air mata dan saliva, serta pH kulit yang asam juga berfungsi untuk mencegah mikroorganisme masuk lebih jauh ke dalam tubuh. Selanjutnya, ada sel-sel imun bawaan.
Sel fagosit seperti neutrofil dan makrofag akan menelan dan menghancurkan mikroba melalui proses fagositosis. Sel dendrik berperan menangkap antigen dan mengaktifkan sistem imun adaptif. Sementara itu, sel NK atau natural killer menghancurkan sel yang terinfeksi virus tanpa perlu aktivasi khusus. Semua sel ini bekerja dengan cara mengenali pola asing atau PAMPS menggunakan reseptor seperti TLR atau Toll-like receptor. Selain itu, tubuh juga memiliki mediator dan protein efektor. Salah satunya adalah sistem komplement, yaitu kumpulan protein dalam darah yang dapat menghancurkan mikroba dengan cara membuat pori pada membrannya, atau menandai mikroba agar lebih mudah ditangkap oleh sel fagosit. Kemudian pada sitokin, yaitu molekul sinyal seperti interferon, interleukin, dan TNF-alfa yang berfungsi mengatur respon imun tubuh. Ketika terjadi infeksi atau kerusakan jaringan, muncullah reaksi peradangan atau inflamasi. Pada tahap ini, tubuh akan melepaskan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan sitokin. Akibatnya, pembuluh darah melebar, aliran darah meningkat, dan sel imun menuju lokasi infeksi. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri. Tujuan utama dari inflamasi adalah untuk mengisolasi, menghancurkan patogen, serta memulai proses penyembuhan. Lalu, apa ciri utama dari sistem imun bawaan? Pertama, responnya sangat cepat, yaitu bekerja hanya dalam hitungan menit hingga jam setelah patogen masuk. Kedua, bersifat non-spesifik, artinya mengenali pola umum pada mikroba bukan antigen spesifik. Dan ketiga, sistem ini tidak membentuk memori imunologis, berbeda dengan sistem imun adaptif. Selanjutnya adalah proses terjadinya efek samping setelah vaksin tetanus. Setelah vaksin tetanus disuntikan, sistem imun mengenali toksoid tetanus sebagai zat asing atau antigen. Pengaktifan sistem imun ini memicu reaksi inflamasi lokal di area suntikan. Menginflamasi menyebabkan gejala lokal seperti kemerahan, pembengkakan, dan nyeri pada tempat suntikan menyebabkan gejala lokal seperti kemerahan, pembengkakan, dan juga demam. Reaksi ini merupakan bagian dari respon imun normal untuk membangun kekebalan tubuh. Selain reaksi lokal, kadang dapat muncul reaksi sistemik ringan seperti demam, kelelahan, atau nyeri otot akibat pelepasan mediator inflamasi. Efek samping ini umumnya bersifat sementara dan ringan, menandakan bahwa sistem imun sedang aktif membentuk antibodi terhadap toksoid tetanus. Reaksi ini merupakan bagian dari respon imun normal untuk membangun kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah efek samping setelah vaksin. Yang pertama yaitu akan merasakan nyeri, kemerahan, bengkak di area suntikan. Selanjutnya akan demam ringan dan nyeri otot dan sendi. Lalu kelelahan dan sakit kepala, dan yang terakhir adalah mual, muntah, atau diare. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Oke, untuk mengawali pagi hari ini mungkin Ibu mulai dari absen dulu ya. Sarah. Pagi Ibu. Sophia. Pagi Ibu. Intan. Hadir. Farha. Permisi Ibu. Sakit. Sakit apa ya kalau boleh tahu? Kemarin dapat kabar dari orang tuanya, dia sakit tetanus Bu. Oke, semoga Mbak Farha tuh bisa cepat lekas sembuh ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin buat mengawal pagi hari ini silakan buka halaman buku 63 dan kerjakan soalnya. Oke adik-adik, udah jam pulang ya, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Bu. Kira-kira kenapa ya si Pak Satu bisa kena tetanus? Kemarin sih aku sempat ngobrol ya sama orang tuanya, katanya tuh dia sempat ketusuk jarinya yang berparah itu loh. Oh iya. Dan padahal aku
Enggak, nanti juga bakalan kakak sering sendiri. Oh iya, padahal aku juga dulu pernah tuh kena serinya, tapi aku aman aja. Pas kecil kamu kena vaksin tetanus nggak? Ya itu juga aku kena vaksin sama motor aku. Oh, kemungkinan si Farma nggak vaksin kali ya, jadi dia pas ketusuk jalan itu bisa kena tetanus. Bisa jadi sih. Selanjutnya ada adaptive immunity, adalah mekanisme alami tubuh dalam melawan patogen secara spesifik. Sedangkan vaksin adalah cara buatan untuk mengaktifkan dan melatih mekanisme dari adaptive immunity sendiri sebelum penyakit datang. Cara kerja dari adaptive immunity ini adalah ketika antigen masuk, kemudian ia akan dikenali oleh sel dendritik, lalu akan terjadi aktivasi limfosit T dan juga limfosit B, yang dimana sel B ini akan menghasilkan antibodi dan sel T sitotoksik akan membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian terbentuklah memori imun. Nah, memori imun ini akan merespon lebih cepat dan kuat jika patogen yang sama masuk kembali setelah pemberian vaksin. Nah, kemudian cara kerja dari vaksin sendiri adalah yaitu yang pertama, vaksin ini berisikan dengan antigen yang telah dilemahkan atau diinaktivasi dalam bentuk fragmen atau mRNA. Nah, antigen ini kemudian akan menstimulasi adaptive immunity tanpa menyebabkan penyakit. Lalu, tubuh akan membentuk antibodi dan juga sel memori dari paparan antigen di dalam vaksin tersebut. Lalu, saat terpapar dengan patogen yang asli di kemudian hari, respon imun akan lebih cepat dan juga lebih efektif karena sebelumnya telah dikenalkan patogen yang sama dalam bentuk inaktif atau dilemahkan pada saat pemberian vaksin. Selanjutnya ada juga cara kerja vaksin tetanus. Vaksin tetanus dibuat dari toksoid tetanus yang berupa racun Clostridium tetani yang telah dilemahkan atau diinaktivasi sehingga tidak memunculkan reaksi yang sama dengan patogen aslinya. Setelah disuntikan melalui intramuskular atau ke dalam otot, sistem imun akan mengenali toksoid sebagai benda asing atau antigen. Lalu akan terjadi pengaktifan sel T helper 2 yang menstimulasi sel B untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap toksoid tetanus. Antibodi ini berfungsi untuk menetralkan racun tetanus jika tubuh terpapar bakteri Clostridium tetani yang sebenarnya. Vaksin menciptakan imunitas aktif dengan melatih tubuh melawan toksin sebelum penyakit berkembang. Setelah dosis pertama diberikan, antibodi akan mulai terbentuk dalam kurang lebih 2 minggu, lalu akan perlahan menurun. Dosis booster penting untuk diberikan setiap 10 tahun untuk mempertahankan kadar antibodi dan pelindungan agar tetap efektif. Antibodi ini berfungsi untuk menetralkan racun tetanus jika tubuh terpapar. Biasanya, vaksin tetanus diberikan dalam kombinasi dengan vaksin lain yang berupa DATP atau TDAP untuk perlindungan tambahan terhadap difteri dan juga pertusis bakteri Clostridium tetani yang sebenarnya. Secara farmakodinamik, vaksin menstimulasi produksi imunoglobulin jangka panjang yang memberikan pelindungan puluhan tahun bila rangkaian vaksin lengkap. Di sini ada skema yaitu what are toxoid vaccines atau apa itu vaksin toksoid. Nah, vaksin toksoid ini terdiri dari toksin yang telah dibunuh menggunakan kimiawi atau panas, yang kemudian dijadikan vaksin. Dia itu sudah bersifat harmless atau tidak berbahaya dan juga terdapat adjuvant enhancer. Lalu target vaksinnya sendiri itu ada aktivitas toksik yang dimana akan membentuk respon antibodi terhadap toksin tersebut. Mekanismenya yaitu inactivated toxin atau toksin yang telah diinaktivasi yang kemudian mentargetkan sel imun untuk merespon dan membentuk antibodi. Antigen presenting cell ini nantinya akan mengenalkan harmless toxoid atau toksid yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya ini kepada tempat yang tepat, yang kemudian antigen dikenali sebagai antigen, yang dimana imun helper akan men-trigger respon imun. Lalu kemudian badan tubuh kita ini akan membuat pertahanan dengan B-cell untuk memproduksi antibodi untuk melawan virus.
Kemudian, antibodi akan berikatan dengan toksoid atau toksin dan juga berinisiasi untuk mendestruksi atau merusaknya. Nah, yang terakhir, level antibodi akan menurun seiring berjalannya waktu dan biasanya dibutuhkan vaksin booster yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal. Yuk vaksinasi. Vaksinasi itu penting loh untuk melindungi diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Ayo vaksinasi, sehat sekarang, sehat selalu ya.